Pada kalimat terakhir ini ada kalimat la usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ini artinya munajatnya Rasulullah, ya Allah, bahwa saya tidak sanggup memuji Engkau secara sempurna, Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Artinya bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang sanggup memuji Allah sebagaimana Allah itu. Jadi hanya Allah yang bisa memuji dirinya sendiri, yang itu sempurna pujiannya. Jadi kalau memujinya makhluk itu sebesar apapun, sehebat apapun memujinya, tetap itu tidak mencukupi sebagai bentuk bahwa Allah itu maha terpuji. Jadi hanya Allah yang bisa memuji dirinya sendiri secara sempurna. Itu saking menunjukkannya bahwa Allah itu maha sempurna dan Allah itu maha terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang kemarin kita sudah membahas tentang bacaan surat Al-Fatihah. Sekarang bacaan tentang firruku was sujud, al-qira'atu firruku was sujud, tentang bacaan di dalam ruku dan sujud. Ittafaqal jumhuru ala man qira'atil Qur'ani fir ruku' was sujud. Jumhur ulama, mayoritas ulama itu melarang untuk membaca Quran di dalam ruku' dan sujud. Artinya bacaan yang dibaca kalau membaca Quran, misalnya membaca surat Al-Ikhlas dalam ruku' dan sujud, maka itu dilarang. Al-muradu bil man'i huna al-karahah. Yang dimaksud dengan dilarang itu makruh maksudnya. Jadi menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, itu makruh membaca bacaan Quran di dalam ruku' dan sujud. Li hadis Aliin fi dzalika qala, karena ada hadis dari Ali bin Abi Thalib, nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam an aqra'al Qur'ana raki'an wa sajidan. Kekasihku itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu melarang saya untuk membaca Quran ketika ruku' dan sujud. Qala at-Tabari wa huwa hadisun sahihun. Jadi ini termasuk hadis yang sahih, yang dijadikan pegangan oleh para ulama. Jadi makruh membaca bacaan Quran. Tetapi kalau lalu membaca secara khusus, misalnya ketika rukuk membaca Al-Fatihah, maka itu bukan hanya makruh, yaitu batalat salatuhu, jadi batal salatnya. Kan artinya kalau lalu secara khusus ketika ruku atau sujud membaca Al-Fatihah, maka batal salatnya. Nah, kalau menurut Dawud Ad-Dhahiri, tahrumul qira'atu halar ruku was sujud fa in ta'ammadal qira'ah batalat salatuhu. Jadi menurut Dawud Ad-Dhahiri, kalau haram membaca Quran di dalam ruku dan sujud. Kalau dia sengaja membaca, maka batal salatnya. Tetapi kalau jumhur ulama itu tidak batal, cuma makruh membaca Quran di dalam rukuk dan sujud.
Pendapat yang ketiga itu wasara qaumun minat tabi'in ila jawazi dzalika. Jadi menurut para tabi'in, menurut ulama-ulama dari golongan tabi'in, itu boleh membaca Quran di dalam ruku' dan sujud. Itu ada dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Rajab mengatakan rakhasat ta'ifatun fil qira'ah fir ruku' was sujud. Sebagian ulama membolehkan membaca Quran di dalam ruku' dan sujud. Ini didasarkan riwayat an Abi Darda, ya, dari Abi Darda, annahu kana yaqra'ul Baqarah fi sujudihi. Jadi Abi Darda itu pernah membaca surat Al-Baqarah pada saat dia sujud, ya. Jadi Al-Baqarah dalam sujud lama sekali, lama kalau lalu baca surat Al-Baqarah dalam sujudnya. Wa an Sulaiman bin Rabi'ah wa Ubaid bin Umair wal Mughirah wa anin Nakhai fi man nasyal ayata aw tarakaha fadzakaraha wa huwa raqi'un qala yaqra'uha wa huwa raqi'un. Jadi diriwayatkan dari Sulaiman bin Rabi'ah, wa Ubaid bin Umair dan Al-Mughirah dari An-Nakhai, maka barang siapa yang lupa membaca ayat kemudian dia ingat saat dia ruku, maka membacanya saat ruku itu. Jadi ada golongan dari tabi'in itu yang lalu ketika ruku itu atau ketika sujud itu membaca Al-Quran. Tetapi mayoritas ulama mengatakan maka membaca bacaan itu dalam ruku dan sujud itu termasuk makruh, ya. Termasuk makruh. Tetapi menurut Daud Ad-Dhahiri itu bukan makruh, batal salatnya. Jadi kok misalnya saat rukuk dia baca surat Al-Baqarah misalnya, ya batal salatnya, ya. Tapi ada sebagian golongan dari tabi'in itu yang mengatakan tidak apa-apa, artinya boleh membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa misalnya dalam rukuk atau sujud. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah hal fir ruku' was sujud qaulun mahdudun. Apakah dalam ruku' dan sujud itu ada bacaan tertentu, artinya khusus, artinya khusus yang tidak boleh yang lain, yang tidak boleh yang lain. Faqala Malikun laisa fi dzalika qaulun mahdudun. Nah, menurut Imam Malik itu tidak ada bacaan yang secara khusus itu saja, karena dalam bacaan ruku dan sujud itu ada banyak bacaan. Kalau Syekh Albani mengatakan itu ada 12 macam bacaan itu dalam sujud, ya. Ada sujud itu 12 macam bacaan yang itu boleh dibaca. Yang boleh itu salah satu misalnya diambil boleh gitu. Nah, Imam Malik itu termasuk tidak membatasi dengan satu bacaan saja, satu bacaan saja. Yang kedua, wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jama'atun ghairahum ila annal musalli yaqulu fir ruku'i subhana rabbiyal azim thalathan wa fis sujud subhana rabbiyal a'la thalathan. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan sebagian daripada ulama itu orang yang sholat itu ketika membaca di dalam ruku itu membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, dan di dalam sujud itu membaca subhana rabbiyal azim di dalam ruku, subhana rabbiyal a'la itu di dalam sujud 3 kali. Nah, itu salah satu bacaan, salah satu bacaan. Jadi ada banyak
bacaan nanti ada beberapa hadis, ada 12 bacaan. Di antaranya itu adalah di antara bacaan itu adalah subuhun qudusung rabbul malaikati warruh. Jadi itu termasuk bacaan dalam rukuk dan sujud ya. Termasuk bacaan dalam rukuk dan sujud. Jadi banyak. Jadi kalau dalam kitabnya Albani itu bacaan rukuk itu di antaranya subhana rabbiyal a'la itu 3 kali. Terus ada subhana rabbiyal dalam bacaan ruku itu subhana rabbiyal azim ya. Subhana rabbiyal azim pertama, yang kedua subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu 3 kali. Ada yang ketiga subuhun qudusung rabbul malaikati warruh itu yang ketiga. Yang keempat subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli itu yang keempat. Banyak sampai yang ketujuh kalau dalam kitab Sifatus Shalah ya. Jadi ini bacaan-bacaan dalam ruku, termasuk subhanadil jabarut wal malakut itu dan seterusnya. Nah ini bacaan-bacaan dalam ruku. Begitu juga dalam sujud itu ada 12, jadi bermacam-macam. Di antaranya adalah termasuk subhana rabbiyal a'la, ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada subuhun qudusung rabbul malaikati warruh, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah itu semua ada 12 dalam bacaan sujud itu. Nah itu menurut Imam Malik silahkan dibaca yang mana saja, yang mana saja boleh dibaca. Nah menurut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu memang mengutamakan membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, satunya lagi kalau sujud dia membaca subhana rabbiyal a'la. Kenapa berbeda seperti itu? Karena orang yang lalu menganjurkan untuk membaca tasbih itu terbatas sama itu berdasarkan kepada firman Allah yang mengatakan wasabbihu bukrata wa asilah, dan bertasbihlah di pagi dan sore hari. Terus dan yang kedua adalah hadis yang memang Rasulullah membaca subhana rabbiyal azim di dalam ruku dan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa tidak tertentu itu saja, tapi banyak bacaan yang dibaca, karena memang hadis itu menceritakan banyak Rasulullah itu membaca dalam ruku dan sujud, misalnya subuhun qudusung rabbul malaikati warruh. Terus termasuk juga yang tadi saya bacakan semua itu juga dibaca, termasuk dalam sujud misalnya Allahumma a'udzu biridhaka min sukhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka lausi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Termasuk yang bacaan ini bacaan sujud, tapi ini paling indah untuk diresapi maknanya. Pada kalimat terakhir ini ada kalimat lausi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ini artinya munajatnya Rasulullah, ya Allah, bahwa saya tidak sanggup memuji Engkau secara sempurna, Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Artinya bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang sanggup memuji Allah sebagaimana Allah itu.
Jadi hanya Allah yang bisa memuji dirinya sendiri, yang itu sempurna pujiannya. Jadi kalau memujinya makhluk itu sebesar apapun, sehebat apapun memujinya, tetap itu tidak mencukupi sebagai bentuk bahwa Allah itu maha terpuji. Jadi hanya Allah yang bisa memuji dirinya sendiri secara sempurna. Itu saking menunjukkannya bahwa Allah itu maha sempurna dan Allah itu maha terpuji. Nah ini kalau diresapi betul luar biasa. Orang ketika sujud lalu memahami ini dan betul-betul dirasakan ketika sujud bahwa kita itu betul-betul sujud kepada Allah yang maha sempurna, maha terpuji, sehingga itu akan membuat kita khusyuk ketika kita betul-betul meresapi makna sujud itu. Nah itu bacaan-bacaan yang dibaca ketika orang sujud, itu yang juga dibaca ketika orang itu ruku. Nah itu bacaan-bacaan itu boleh digunakan. Nah berapa kali kalau misalnya lalu membaca bacaan-bacaan itu, kalau misalnya membaca subhana rabbiyal azim, misalnya ada subhana rabbiyal a'la, itu misalnya ulama berbeda pendapat. Jadi boleh saja misalnya paling sedikitnya itu 3 kali, boleh membaca 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, boleh 11 kali. Jadi, boleh 11 kali. Ada ulama yang lalu tidak membatasi berapa saja, silakan boleh diulang-ulang misalnya, boleh bacaan-bacaan diulang-ulang. Jadi ada di kitab Rawdatut Thalibin itu ada yang itu digabung ya, bacaan-bacaan itu digabung. Jadi, cuma kalau jadi imam itu tentu tidak lalu dibanyakkan ya. Cukup misalnya pakai yang 3 kali atau 5 kali misalnya, 5 kali. Itu kalau membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Tapi kalau yang bacaan yang lain itu agak panjang, maka boleh 1 kali saja. Nah ini bacaan-bacaan yang dibaca ketika orang itu sujud atau ruku. Nah, apa hukum membaca tasbih ketika ruku dan sujud itu? Tentu seperti kemarin disampaikan bahwa yang wajib dibaca itu kan Al-Fatihah, termasuk takbiratul ihram, termasuk tasyahud akhir, termasuk salam. Nah, kalau bacaan tasbih itu dalam ruku dan sujud ini adalah itu bacaannya menurut fadhhabal jumhur ila anna kulla dzalik sunnatun. Jadi hanya sunnah saja, walaisa biwajibin, dan tidak ada kewajiban. Walau tarakaha amidan sahhat salatuhu. Seandainya orang itu lalu tidak membaca sama sekali, maka tetap salatnya itu sah. Jadi tidak batal salatnya. Tidak batal karena tidak membaca bacaan itu, karena bacaan ini adalah sunnah saja. Jadi mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad itu mengatakan ya sunnah saja membaca. Berbeda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak membaca ya batal salatnya, kecuali bagi yang makmum ya, kecuali bagi makmum. Tapi kalau imam dan salat mau sendirian, itu kalau tidak baca Al-Fatihah ya batal salatnya. Nah, tetapi kalau bacaan ruku dan sujud tidak membaca ya tidak batal, cuma dia tidak dapat kesunnahannya saja, tidak. Nah, tetapi ada ulama, jadi sebagian ulama yang mengatakan itu wajib dibaca. Wadhaba Ahmad wa Ishaq wa Daud ila wujubihi,
falau tarakaha amidan batalat salatuhu waqtarahu Ibnu Huzaimah wal Khattabi. Jadi menurut Imam Ahmad dan Imam Ishaq serta Imam Daud itu mengatakan bahwa wajib bacaan itu. Kalau dia meninggalkan secara sengaja maka batal salatnya batal. Tetapi yang jelas bahwa mayoritas ulama mengatakan itu sunnah, tidak wajib. Nah, kalau tidak wajib berarti ya tidak batal. Berbeda dengan Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu kalau tidak dibaca maka dia batal salatnya. Nah, yang selanjutnya tentang ruku ini adalah tentang ad-doa fir ruku. Wa kadzalika ikhtalafu fid doa fir ruku ba'da ittifaqihim ala jawazi tsana 'ala Allah. Ulama berbeda pendapat tentang berdoa di dalam ruku. Ya, kalau bertasbih tadi itu ulama sepakat itu sunnah, ya, sunnah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Ya. Tetapi bagaimana kalau tadi juga dikatakan bahwa kalau membaca Quran makruh, ada yang mengatakan haram. Tetapi bagaimana sekarang kalau berdoa di dalam ruku? Faqara dzalika Malikun. Jadi menurut Imam Malik itu makruh untuk membaca doa di dalam ruku. Dasarnya adalah hadis amar ruku fa'addimu fihi ar-rabbah wa amma sujud fajtahidu fihi fid doa. Jadi kalau dalam ruku itu hendaklah mengagungkan Allah. Kalau di dalam sujud maka boleh itu orang bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Artinya kalau di dalam sujud ditambahi doa misalnya begitu. Tapi kalau ruku tidak, kata Imam Malik. Jadi kalau ruku itu ya memuji Allah saja, tidak ditambahi. Nah, tetapi menurut ulama yang lain mengatakan bahwa wa qalat ta'ifatun yajuzud doa fir ruku, boleh berdoa di dalam ruku. Di dalam ruku boleh berdoa karena ada dalil dari hadis Rasulullah bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam da'a fir ruku. Rasulullah itu dalam ruku yang berdoa. Karena ada hadis dari termasuk ini mazhabnya mazhab Al-Bukhari ya. Jadi termasuk ini yang dipakai oleh Imam Bukhari maksudnya. Karena Nabi itu di dalam ruku kan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Jadi Rasulullah itu membaca itu. Artinya kan maha suci engkau ya Allah Tuhan kami dan segala puji hanya milik engkau, allahumma ufirli. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Itu kan berdoa artinya, memuji sekaligus berdoa. Sehingga kalau begitu maka di dalam ruku itu boleh berdoa. Kalau di dalam sujud kan memang dianjurkan berdoa. Di dalam sujud berdoa dianjurkan. Nah, di dalam ruku pun boleh berdoa. Jadi seandainya lalu ditambahi doa ya boleh, karena memang contohnya tadi Rasulullah ketika ruku ya juga membaca doa Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Nah itu yang dijadikan dasar. Nah terkait dengan kalimat wa bihamdi ya, wa bihamdi. Di dalam banyak hadis itu kalimatnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Ya, berhenti di situ. Dalam banyak hadis. Nah, ada sebagian hadis yang menambah dengan wa bihamdi. Nah, kalau mazhab Syafi'i memang itu berpegang menambahi kalimat wa bihamdi. Meskipun dalam beberapa banyak kitab mazhab Syafi'i itu juga tidak menambahi, jadi berhenti subhana rabbiyal a'la dan berhenti juga subhana rabbiyal azim.
Tetapi sebagian pendapat mazhab Syafi'i, dan itu menjadi pendapat mazhab, bahwa menambahi kalimat wa bihamdihi. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi ada tambahan wa bihamdi. Ada tambahan wa bihamdi. Nah, itu mazhab Syafi'i menambah itu. Tapi Imam Ahmad termasuk yang lalu tidak menambahi kalimat itu, meskipun lalu membaca itu tidak apa-apa. Menurut Imam Ahmad, tidak apa-apa membaca itu, tetapi tidak menambahi kalimat itu. Jadi cukup sebagaimana di banyak hadis, yaitu dengan kalimat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, berhenti di situ, tidak dilanjutkan dengan wa bihamdi, tidak dilanjutkan dengan wa bihamdi. Nah, itu terkait dengan bacaan dalam ruku, ya, dan sujud. Nah, doa di dalam sholat itu, di dalam ruku misalnya, maka itu ada pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, itu tidak boleh kecuali dengan bacaan sesuai dengan lafadz Quran. Jadi misalnya bacaan-bacaan yang ma'thur, ya, ma'thur. Tetapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik itu membolehkan. Jadi membolehkan doa misalnya selain misalnya doa yang apa saja yang boleh dalam bacaan dibaca, doa dibaca, maka itu dipergunakan di dalam salat, boleh. Tapi kalau Abu Hanifah enggak. La yujizud doa fi sholati bi ghairi alfadil Quran. Jadi tidak boleh berdoa di dalam salat kecuali dengan selain lafaz-lafaz Quran. Jadi yang dibolehkan itu membaca sesuai dengan misalnya seperti hadis tadi, hadis atau misalnya dengan Quran tadi. Tapi kalau mazhab Malik dan Imam Syafi'i itu membolehkan. Jadi silahkan membaca doa, misalnya di dalam sujud, di dalam sujud orang membaca doa, doanya tidak ma'thur di dalam hadis misalnya, tidak ada di dalam hadis, maka boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau tidak ada dalam hadis itu tidak boleh. Jadi ulama itu lalu mengatakan bahwa yang pertama adalah menurut Imam Abu Hanifah fit doa bi ghairil arabiyyah al karahah. Jadi kalau berdoa di dalam sholat lalu tidak menggunakan bahasa Arab itu makruh. Jadi misalnya bahasa Indonesia di dalam sholat ini, di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak ada masalah. Misalnya di dalam rukuk lalu membaca itu, maka ya makruh, Gitu. Tapi kalau itu dibaca kan gimana rasanya kalau lalu membaca di luar bahasa Arab, ya. Wa dhahaba al-Malikiyah ila annahu yahrumud du'a bi ghairil arabiyyah. Jadi kalau Imam Malik mengatakan itu membaca doa selain bahasa Arab itu haram di dalam salat, di dalam salat. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu ada bermacam-macam, di antaranya yang paling sahih itu adalah boleh membaca doa di dalam salat itu bagi orang yang tidak mampu itu tidak menggunakan bahasa Arab. Tapi bagi orang yang mampu untuk melakukannya itu batal salatnya. Jadi ketika misalnya menggunakan bahasa di luar bahasa Arab, maka dia batal salatnya kalau lalu dia mampu sebenarnya menggunakan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu dihindari dengan, meskipun lalu ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini, maka di sujud itu dihindari untuk membaca bahasa selain bahasa Arab. Nah,
termasuk juga pendapat di kalangan mazhab Syafi'i itu ya juzu liman yusinul arabiyyah wa ghairahu. Jadi boleh bagi orang yang bagus dalam bacaan, artinya bisa membaca bahasa Arab ataupun tidak. Jadi berdoa dengan bahasa Arab ataupun tidak itu boleh. Ada yang mengatakan begitu. Terus ada yang mengatakan la yajuzu liwahidin minhuma. Jadi tidak boleh mau mampu berbahasa Arab atau tidak, ya tetap tidak boleh menggunakan bahasa di luar bahasa Arab. Nah, karena ikhtilaf ulama di masalah ini, maka tetap dihindari untuk berdoa dengan menggunakan bahasa di luar bahasa Arab ketika berdoa. Karena kalau disujudkan kita dianjurkan untuk berdoa. Tapi kalau lalu menggunakan bahasa Indonesia misalnya dalam sujud, maka itu dihindari karena itu termasuk bagian ikhtilaf, artinya masuk ikhtilafnya ulama, dan ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan bahwa itu juga batal salatnya, meskipun menurut Imam Abu Hanifah itu makruh. Kalau dibaca dalam hati tidak apa-apa. Kalau dibaca dalam hati misalnya, lalu dalam sujud lalu berdoa kepada Allah dalam sujudnya dibaca dalam hati tidak apa-apa. Jadi kalau dalam hati mau pakai bahasa apa saja ya tidak ada masalah. Artinya masalah itu kalau lalu itu dikeluarkan di lisan kita. Kalau di lisan kita itu yang lalu menjadi masalah. Barangkali sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Gimana? Ya, ada 12. Ya, boleh. Jadi dibaca misalnya ada misalnya 2 atau 3 dibaca itu boleh. Ya, walaupun berbeda. Jadi boleh dibaca misalnya kok kurang lama misalnya dibaca 2 atau 3 ya boleh saja. Jadi nah cuma yang saya sebutkan tadi, ada ulama mengatakan 11, ada 12, ada 9, ada 5 itu yang subhana rabbiyal azim ya. Subhana rabbiyal a'la itu paling minimalnya itu ya 3. Nah, kalau di bawah 3 1 itu ya tidak apa-apa. Tidak baca sama sekali ya juga tidak apa-apa. Tetapi ya tidak dapat kesunahannya. Jadi kalau misalnya lalu ada 12 bacaan itu dalam hadis itu kan ada paling tidak ada 12 macam bacaan dalam sujud, dalam ruku itu ada 7 macam ya. 7 macam dalam hadis itu. Nah, misalnya dibaca salah satu ya boleh-boleh saja, atau baca misalnya gabung 2 misalnya 2 digabung misalnya ya boleh. Barangkali ada yang lain? Iya, kan tadi ada yang banyak yang sama. Bacaan rukuk dengan sujud itu yang sama itu adalah pada kalimat misalnya termasuk subhana rabbiyal azim itu sama, termasuk subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli itu sama. Jadi boleh pakai itu, artinya diulang. Jadi di sujud ya itu, ya di ruku ya itu, ya tidak apa-apa, sama itu. Ya, jadi boleh menggunakan itu. Intinya bahwa membaca itu adalah sunnah saja. Artinya seandainya lalu tidak membaca ya tidak apa-apa. Cuma ya kalau berdoa
itu silahkan, tetapi kalau sekalipun berdoa jangan sampai kedengaran yang lain. Jadi kadang karena berdoa lalu dibaca agak keras sehingga kedengaran di samping kanan samping kiri terlalu keras, ya itu juga tidak bagus, Artinya itu kan mengganggu kepada samping kanan samping kiri ya, kalau seumpama itu berjamaah. Kalau Fatihah kemarin sudah, jadi bagi makmum itu kan ada ulama yang mengatakan ya Fatihahnya tetap, jadi tetap dibaca. Ada yang mengatakan ulama itu kalau makmumnya itu dikeraskan tidak membaca, tapi kalau kalau imamnya itu dibaca keras, yaitu rakaat pertama dengan kedua itu tidak membaca. Tetapi kalau rakaat ketiga keempat itu membaca karena imam tidak dikeraskan. Ada yang mengatakan dibaca keras atau tidak oleh imam tetap tidak perlu membaca Al-Fatihah. Jadi itu. Tapi kalau sudah imam ruku ya tidak perlu membaca Al-Fatihah. Begitu juga ketika kita misalnya kok sepotong sudah sampai, makmumnya itu membaca sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku, tidak perlu diselesaikan, ikut ruku. Jadi ketika imam ruku ya ruku. Atau membaca Al-Fatihah baru membaca sampai Ar-Rahmanir Rahim, tiba-tiba imam ruku, nah sudah ikut ruku, tidak perlu sampai selesai. Nah, kalau diselesaikan, kalau imamnya itu cepat yang tak dapat ruku, bahkan tak dapat ruku. Oleh karena itu tidak perlu diselesaikan, Meskipun nanti ada perdebatan tentang apakah orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu dapat 1 rakaat atau tidak. Itu nanti di belakang ada perdebatan itu. Nah, tetapi mayoritas ulama kalau orang berjamaah ya sudah, begitu imam ruku ya ruku. Nah, itu dihitung 1 rakaat meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah gitu. Barangkali ya setelah imam itu membaca Al-Fatihah, maka makmum baru membaca Al-Fatihah. Biasanya imam itu lalu memberi jeda yang memungkinkan makmum itu membaca Al-Fatihah, sehingga ada jeda, kan biasanya ada jeda sebentar itu untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.